السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin hadirin sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia bahwasanya mereka mencintai yang namanya harta. Dan Islam tidak pernah mencela harta. Islam tidak pernah memandang jelek kepada siapapun yang mencari harta. Karena Islam menganggap bahwasanya harta termasuk di antara nikmat dan anugerah yang Allah berikan. Bahkan Al-Quran telah menggariskan di dalamnya sebuah ketetapan bahwa harta termasuk di antara kebaikan yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya manusia sangat berlebih-lebihan di dalam kebaikan, kecintaan mereka kepadanya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan hubbil khair, mencintai kebaikan, dan yang dimaksudkan dengan kebaikan dalam ayat ini seperti yang ditegaskan oleh para ulama ahli tafsir, innahul mal. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kebaikan dalam ayat ini adalah harta. Karena harta bukanlah satu hal yang buruk. Dengan harta seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta betapa banyak pintu-pintu kebaikan yang terlaksana dengannya. Seseorang dengan harta dia bisa bersedekah. Seseorang dengan harta dia bisa berjihad fi sabilillah, mempersiapkan segala kebutuhan perang. Dengan harta seseorang bisa menyantuni anak yatim. Dengan harta seseorang bisa memberikan kebutuhan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan banyak cabang-cabang kebaikan yang bisa terpenuhi dengan adanya harta itu. Maka Islam tidak pernah mencela harta. Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang baik. Namun Islam mencela apabila seseorang salah bersikap dengan harta ketika mereka telah melampaui batas. Ketika harta telah melalaikan mereka, ketika harta telah membuat mereka lupa dan buta, ketika harta membuat mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa harta itu adalah termasuk ujian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian.
dan ujian ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Ketika harta menjadikan seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta menjadi pintu kebaikan baginya. Namun sebaliknya, apabila harta tidak mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menjauhkannya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka harta menjadi pintu-pintu keburukan baginya. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak manusia karena ingin mendapatkan harta, mereka harus mendapatinya dengan cara yang haram. Tidak sedikit manusia demi harta mereka rela mencuri, mengambil harta orang lain, merampas milik orang lain demi harta. Tidak sedikit manusia harus mencurangi timbangan demi harta. Banyak orang-orang yang mengurangi takaran demi harta. Banyak orang-orang yang menipu, curang di dalam transaksi demi harta. Banyak orang-orang yang mendapatkannya dengan cara menzalimi orang lain. Bahkan mereka siap demi harta sekalipun harus menumpahkan darah manusia, wal'iyadzubillah. Sehingga harta menjadi Tuhan-Tuhan mereka, menjadi berhala-berhala mereka. Mereka siap demi harta melakukan apapun, sekalipun mereka harus menempuh jalan yang haram, sekalipun kezaliman yang menjadi tuntutannya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan, likulli ummatin asnam ya'budunaha wa asnamu hadhihi al-ummatil mal. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, setiap umat memiliki berhala-berhalanya yang mereka sembah. Setiap umat memiliki berhala-berhala yang mereka sembah. Dan berhalanya umat ini adalah harta. Berhalanya umat ini adalah harta. Karena demi harta mereka siap memperjuangkan apapun, sekalipun mereka harus berhadapan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan tertipu dengan harta. Jangan tertipu dengan harta. Karena harta yang secara fitrah Allah tetapkan sebagai satu nikmat dan anugerah, akan tetapi jikalau harta itu membuat seseorang melakukan satu kezaliman untuk mendapatkannya, maka itu adalah jurang kebinasaan baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 1400 tahun yang lalu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haramin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa di mana manusia tidak lagi memperdulikan hasil pendapatannya, tidak lagi memperdulikan apakah ini hasil yang halal atau yang haram. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan 1400 tahun yang lalu sebagai satu peringatan yang akan terjadi. Akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi memperdulikan penghasilannya, tidak lagi memperdulikan pendapatannya. Apakah mereka mendapatkan dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, ketika harta membutakan kita, maka kita akan lupa tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Tujuan kita hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ibadah menjadi satu misi dalam kehidupan kita. Namun betapa banyak orang-orang yang dibutakan, mereka dilupakan dari misi mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak lagi memperdulikan ini ibadah atau bukan ibadah. Yang penting harta, harta, harta. Dan tidak akan ada yang membuatnya berhenti meraih harta. Dia akan selalu menjadi obsesi kehidupannya adalah harta. Tidak akan ada yang bisa membuat dia berhenti untuk mencari harta.
kecuali apabila mulutnya telah terpenuhi dengan tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menyebutkan di dalam sebuah hadis, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab latamanna wa labtagha thaniyan wa la yamla famahu illa turab." Kalau sekiranya anak Adam diberikan satu anugerah berupa lembah yang berisi emas, niscaya mereka akan mengharapkan lembah emas yang kedua. Dan apabila dia diberikan lembah emas yang kedua, dia akan mengharapkan lembah emas yang ketiga. Dan akan terus obsesi dia demikian. Tidak akan ada yang memberikan dia peringatan yang bisa memutus angan-angannya dari mengumpulkan harta, kecuali apabila mulutnya telah dipenuhi dengan tanah. Apabila kematian telah datang di hadapannya, barulah dia berhenti dari obsesinya mencari dunia. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan jadikan harta sebagai berhala. Jangan jadikan harta sebagai Tuhan, yang demi harta kita siap rela melakukan apapun, sekalipun kita berbuat zalim kepada manusia. Hati-hati, kezaliman akan menjadi kegelapan bagi seseorang yang melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatin yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian perbuatan zalim, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan bagi seseorang di hari kiamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari harta-harta yang tidak jelas, dari harta yang haram. Berusahalah untuk tetap berusaha mencari harta dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terpancing dengan orang-orang yang berlimpah hartanya, akan tetapi mereka mendapatkannya dengan cara yang haram. Akan tetapi bersyukurlah dengan yang sedikit, akan tetapi engkau mendapatkannya dengan cara yang halal. Itulah yang diridhai dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah المنعم على خلقه المتفضل بإحسانه وكرمه وهو الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا وإليه النشور. Kaum muslimin hadirin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, khatib berpesan untuk dirinya secara khusus dan kaum muslimin secara umum untuk senantiasa berbekal dengan ketakwaan, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ketakwaan sebagai bekal yang terbaik. Allah berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah bekal ketakwaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa nanti di hari kiamat seseorang tidak akan sanggup menggerakkan kakinya walaupun sedikit. Allah menjadikan setiap manusia yang berkumpul di padang mahsyar tidak sanggup untuk menggerakkan, menggeser kakinya walaupun hanya sedikit. Sampai Allah tanya kepada mereka 4 perkara. Nabi SAW mengatakan, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan mampu seseorang di hari kiamat nanti menggerakkan kakinya, menggeser kakinya walaupun sedikit. Dia tidak akan mampu menggerakkan kakinya sampai Allah tanya kepadanya 4 perkara. An umrihi fima afna wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an ilmihi madza amila bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat seorang hamba tidak akan mampu menggerakkan kakinya sedikit pun sampai Allah tanya 4 perkara. Dalam riwayat yang lain Allah akan tanya kepada dia 5 perkara. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa?
Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Dan hartanya dia dapatkan dari mana? Kemudian kemana dia belanjakan? Dan ilmunya sudahkah dia amalkan? Di dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan kepada kita bahwa harta akan kita pertanggungjawabkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Bahkan pertanyaan yang berkaitan dengan harta datang dari dua sisi. Dari mana dia dapatkan dan dia kemanakan? Kemana dia belanjakan harta itu? Karena ada sebagian orang mendapatkan harta yang halal, akan tapi dia belanjakan di tempat yang haram. Ada di antara mereka mendapatkan harta dengan cara yang haram, akan tapi dia belanjakan di tempat yang halal. Atau sebaliknya, atau dia mendapatkan dari jalur yang haram dan dia belanjakan di tempat yang haram juga. Maka ini berlipat-lipat dosanya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hati-hati. Jangan sampai kita memakan 1 rupiah pun kecuali kita mendapatkannya dengan cara yang halal. Sungguh aneh. Betapa banyak orang tua yang mendambakan anaknya menjadi anak yang saleh. Siapa di antara kita yang tidak pernah berangan-angan memiliki keturunan anak-anak yang saleh? Setiap kita berangan-angan kalau sekiranya anaknya, putrinya, keturunannya adalah keturunan yang saleh. Akan tetapi dia lupa. Dia memberikan harta yang haram. Dia menafkahi keluarganya dengan nafkah yang haram. Apakah mereka mendambakan kebaikan tapi dengan cara yang haram? Mereka lupa jalur mana yang harus dia tempuh. Hati-hati ma'asyal muslimin dengan kezaliman, karena kezaliman akan membinasakan manusia. Jangan pernah mengambil milik orang lain walaupun sedikit. Jangan pernah kita mengambil harta tanah orang lain. Sering kita dengar tanah ini diserobot, tanah si fulan diambil, diserobot oleh orang lain, dan pihak-pihak terkait pun mendukung kezaliman itu. Subhanallah. Padahal dia tahu siapa pemilik tanah ini yang sebenarnya. Akan tetapi karena tuntutan harta, pihak-pihak terkait justru dia siap memasang badan untuk membela orang yang salah karena dia tahu tuntutannya adalah harta. Yang akan dia dapatkan adalah harta. Hati-hati ma'asyar muslimin. Jangan tolong menolong dalam kezaliman, karena Anda akan mendapatkan balasan yang sama. Anda akan mendapatkan azab yang sama. Dengarkan, Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman, tawaqahu Allahu yawmal qiyamah iyyahu min sab'i aradin." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil 1 jengkal tanah dengan cara yang zalim milik orang lain, maka di hari kiamat nanti Allah akan timpakan 7 lapis bumi di atas pundaknya. Barang siapa yang mengambil 1 jengkal tanah secara zalim, dia mengambil milik orang lain, dia menyerobot tanah orang lain, Allah akan timpakan di atas pundaknya 7 lapis bumi. Bagaimana kalau sekiranya dia mengambil 2 jengkal? Bagaimana kalau dia mengambil 3 jengkal? Itu tidak lagi main. Permainan orang sekarang 1 hektar. Permainan orang sekarang 2 hektar. Maka ingat, 1 jengkal saja mereka diancam akan memikul 7 lapis bumi ke dalam. Bagaimana dengan mereka yang mengambil 1 meter? Bagaimana mereka yang mengambil 2 meter? Bagaimana mereka yang mengambil 1 hektar dan seterusnya? Dia akan memikul 7 lapis bumi di pundaknya. Itulah ancaman mereka yang mengambil tanah milik orang lain. Ingat ma'asyar muslimin, kezaliman apapun, sekecil apapun kezaliman itu akan membinasakan seseorang. Jangan jadikan harta sebagai berhala, sebagai tuntutan. Yang demi harta kita rela mengorbankan agama kita. Yang demi harta kita rela mengorbankan akhirat kita.
yang demi harta kita rela menjadi orang yang akan diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat besar, maka harta akan menjadi fitnah bagi dia. Sadarlah saudaraku yang dimuliakan Allah, perbaiki bagaimana pola hidup kita, bagaimana kita mencari harta yang halal, bagaimana kita tinggalkan harta yang haram. Jangan pernah terpancing dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang lain, akan tetapi jadikan cara yang halal sebagai orientasi kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan semoga kaum muslimin menyadari bahaya kezaliman yang telah mereka perbuat. Bagi mereka yang telah berbuat kezaliman, bagi mereka yang telah mengambil harta milik orang lain, yang telah merampas hak-hak orang lain, segera kembalikan hak-hak mereka sebelum datang pertanggungjawaban yang mereka tidak akan pernah rela, mereka tidak akan pernah ridha di hari kiamat untuk dibalas ketika itu, kecuali dengan pahala yang telah Anda kumpulkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة